kita tahu segmennya, targetingnya, kemudian gali diferensiasi, target di atas 100%. Pemikiran, fakta, data. Poros Literasi, berbagi ilmu, berbagi informasi. Pandemi COVID-19 ini mempengaruhi dunia bisnis. Banyak pengusaha yang terpaksa harus menutup usaha atau bisnisnya. Banyak perusahaan yang mem-PHK karyawannya untuk mengurangi operational cost atau memang benar-benar sudah tidak mampu lagi untuk memberikan upah kepada karyawannya. Namun kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan COVID-19. Jika seorang pengusaha memang memiliki ruh pada usahanya sesuai bidang bisnisnya, maka kebangkrutan itu tidak akan mudah terjadi. Karena pengusaha yang memiliki ruh sesuai bidangnya, maka dia tidak akan mudah terhenti. Dia akan terus berusaha untuk bisa mendapatkan peluang dari usahanya, sehingga dia akan mampu untuk bertahan di tengah pandemi. Namun, jika dia tidak bisa bertahan atau malah ambruk, maka ruh usahanya bukanlah di bidang tersebut. Pandemi adalah masa di mana keadilan usaha itu ada. Yang sebelum pandemi berada pada posisi teratas, kini dia terpaksa harus mengawali dari nol kembali. Dan yang sudah memang berada di posisi nol, dia juga akan sama-sama mengawali dari nol. Jadi sama-sama berangkat dari titik nol. Dan merupakan momen yang tepat jika di masa pandemi ini bisa keluar dari bisnis yang bukan menjadi ruhnya. Di masa awal-awal pandemi, banyak orang yang merasa panik dalam menjalankan usahanya. Ada dua sisi mata pisau di masa pandemi ini, yaitu satu sisi menganggap bahwa pandemi adalah sebagai ancaman mara bahaya, dan satu sisi yang lain bahwa pandemi adalah sebuah peluang untuk lebih mendapatkan jati diri dari usahanya. Dua sisi ini akan membawa para pelaku usaha, ada yang tetap dalam keadaan surviving, namun ada pula yang ambruk dan tidak memiliki daya apa-apa. Mereka yang mampu survive, maka pengusaha tersebut akan lebih memilih untuk preparing dan menangkap peluang-peluang yang ada di masa pandemi. Maka tidak heran lagi jika masih ada pengusaha di era pandemi ini justru menjadi semakin sukses atau menjadi semakin siap ketika menyongsong pada post pandemi dengan persiapan konsep bisnis yang lebih matang. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena dia selalu memanfaatkan waktu yang ada dengan segala kondisi untuk tetap surviving, preparing, dan mematangkan untuk mengaktualisasikan segala amunisi bisnis yang telah disiapkan. Kita bisa menyaksikan bersama, sudah 1 tahun lebih masa pandemi ini berlangsung. Masyarakat dan pengusaha sudah mulai mengikuti alur perilakunya untuk bisa bertahan dari keguncangan ekonomi. Perubahan perilaku konsumen di masa pandemi ini terus berlangsung agar bisa bertahan dan bisa memenuhi hidupnya. Penjualan online semakin meningkat. Distribusi logistik pun mulai lebih ramai. Perilaku masyarakat serasa semakin tidak mampu hidup tanpa internet, tanpa teknologi. Inilah yang dimaksud dengan perubahan perilaku dan perubahan opportunity bagi para pengusaha yang awalnya hanya mengendalikan offline, sekarang mau tidak mau
harus mampu menguasai dan memanfaatkan teknologi lebih cerdas dalam rangka menjangkau para pelanggannya. Ada 4 kunci sukses agar bisnis bisa bersaing dan tetap bertumbuh di era pandemi ini. Yang pertama, bisnis yang kreatif. Kemudian yang kedua, bisnis yang inovatif. Yang ketiga, bisnis yang dijiwai dengan entrepreneurship. Dan yang keempat adalah bisnis yang mampu atau dikendalikan oleh leadership yang baik. Berbicara bisnis yang kreatif berarti bisnis yang mendukung produktivitas. Jika bisnis bersifat monoton, hanya rutinitas dan tidak mau adaptif, maka akan sulit untuk memiliki keunggulan kompetitif. Karena yang namanya kompetisi bisnis pasti selalu ada. Maka siapapun pebisnis yang kreatif dan inovatif, maka dialah yang akan menjadi juara. Dia yang mampu menjadi market leader. Di masa pandemi ini, semua serba WFH. Yang awalnya hanya mengandalkan bisnis offline, sekarang mau tidak mau, selain offline juga harus melakukan bisnis secara online. Sehingga tidak mati asa. Walau kebijaksanaan mengharuskan untuk tetap di rumah sambil bekerja. Dengan online kita bisa berkomunikasi, kita bisa prospek dan menjangkau pelanggan-pelanggan kita. Kemudian bicara soal inovasi. Setiap usaha harus dibangun dari pertanyaan, seberapa baik inovasi produk maupun jasa yang akan menjadi solusi bagi pelanggan kita. Bisnis itu harus bisa menawarkan solusi atas permasalahan-permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat atau pelanggan-pelanggan kita. Bukan untuk menawarkan produk yang bermasalah atau justru produk yang menambah masalah. Karena bisnis ini tidak cukup untuk sehari, tetapi bisnis akan terus membawa masa depan yang memiliki daya tawar, yang memiliki value manfaat untuk para pelanggan sebagai solusi atas masalah. Bukan hanya fokus pada penjualannya saja, tanpa memperhatikan daya guna. Dan ini menjadi perhatian serius untuk para sahabat bisnis. Di masa pandemi ini, produk apa yang sekiranya bisa ditawarkan, bisa memberi solusi, dan bisa memberi manfaat untuk para pelanggan, sehingga apa yang kita lakukan, bisnis yang kita lakukan, ini memiliki dasar dan karakter entrepreneurship. Bisnis yang kreatif, inovatif, dan entrepreneurship ini membutuhkan kendali seorang leader yang memiliki kemampuan leadership yang tidak tanggung-tanggung. Leader yang fokus, yang totalitas dalam melihat bagaimana mampu untuk mengkondisikan dan mengkombinasikan dari sekian banyak elemen dalam menghadapi dinamika bisnis. Karena yang dikelola dalam berbisnis bukan hanya soal kemanfaatan, bukan hanya soal kesempatan, tetapi harus dipikirkan cash flow, profit, ataupun loss. Bisnis ada yang stuck, ada yang turun, tapi ada juga yang tumbuh. Dan ini tetap harus ada rencana, harus ada program dan kerja yang mampu diaktualisasikan. Maka jualah produk yang bernilai optimis, yang menunjukkan harapan, yang berdaya guna, yang menarik, yang totalitas dalam pelayanan, dan memberikan garansi keamanan yang powerful kepada setiap pelanggan. Sehingga permasalahan mereka pelanggan ini dapat diatasi dan memberi kenyamanan bagi para pelanggan. Salam sukses semua. Yakinlah kita bisa survive untuk bisa melewati dan menjangkau masa depan bisnis yang lebih baik.